Halo, bersama saya Farah Devina Fitri di program Sehati atau Sehat Informasi. Jadi, baru-baru ini di kota Pontianak kita tercinta baru saja santer terdengar kabar bahwa anak-anak di bawah umur melakukan yang namanya Open BO dan mereka terjaring razia di hotel yang ada di kota Pontianak. Open BO itu sendiri adalah nama bekennya dari suatu aktivitas yang berhubungan dengan prostitusi, di mana mereka menawarkan jasa untuk melakukan hubungan seksual bagi orang-orang dan pelanggan mereka. Dan rata-rata umur mereka ini masih di bawah umur, yaitu di bawah usia 17 tahun. Sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Wow, suatu hal yang mungkin menjadi sorotan masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi terjadinya di kota tercinta kita ini, yaitu di kota Pontianak. Sungguh disayangkan, di umur mereka yang masih sangat muda, mereka melakukan hal-hal tersebut. Kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya motif dari mereka melakukan hal ini. Apakah karena faktor ekonomi, faktor gaya hidup, atau faktor coba-coba atau ikut-ikutan saja. Tapi kali ini kita tidak akan membahas dari segi tersebut. Yang akan kita bahas adalah mengenai tentang kesehatan organ reproduksi mereka, di mana mereka memiliki umur yang masih sangat muda untuk melakukan hal-hal tersebut. Mungkin mereka sudah mengalami namanya menstruasi ya, seperti yang pernah kita bahas pada topik sebelumnya. Tapi bukan berarti dengan mereka sudah menstruasi, mereka sudah siap untuk melakukan hubungan seksual. Karena organ-organ reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual tersebut, di mana akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya untuk diri mereka, baik dari segi kesehatan mereka, dari segi psikis maupun dari segi mental mereka. Kali ini kita akan bahas mengenai apa sih dampak kesehatan yang dapat terjadi pada mereka ketika mereka melakukan hubungan seksual sejak dini atau saat usia mereka masih belum cukup matang. Yang kita akan bahas mengenai kesehatan organ reproduksi mereka, di mana apabila mereka melakukan hal-hal tersebut secara sembarangan, pastinya kita ketahui umur mereka masih sangat muda. Pengetahuan mereka tentang seksual, pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi masih sangat minim. Yang mereka lakukan hanyalah berhubungan seksual tanpa mengetahui mungkin apa efek kedepannya dari hal yang mereka lakukan tersebut. Salah satunya adalah kesehatan dari reproduksi mereka, di mana berhubungan seksual secara sembarangan tersebut dapat menularkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah infeksi menular seksual pada bagian alat kelamin mereka, maupun salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, yaitu HIV atau virusnya, dan AIDS adalah penyakitnya. Hal-hal ini adalah yang akan menanti mereka ke depannya apabila mereka tidak melakukan hubungan seksual secara aman. Yang harus kita lakukan saat ini adalah memberikan edukasi kepada mereka mengenai bagaimana sih cara pencegahan dan penularan dari virus HIV itu sendiri. Apabila sampai saat ini mereka masih sering melakukan aktivitas seksual sembarangan seperti itu. Yang pertama, usia mereka masih cukup muda dan belum matang untuk mengetahui apa sih definisi dari berhubungan seksual itu, bagaimana sih cara berhubungan seksual yang aman tersebut. Karena yang kita takutkan apabila mereka melakukan hubungan ini, mereka tidak menggunakan kondom, di mana kondom tersebut berfungsi sebagai alat pelindung mereka saat melakukan hubungan seksual pada sembarangan orang atau pada pelanggannya. Yang pastinya kita ketahui apabila mereka sudah sering melakukan kegiatan ini, mereka pastinya sudah sering berganti-ganti pasangan seksual, di mana berganti-ganti pasangan seksual itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penularan dari virus HIV tersebut. Di usia mereka yang sangat muda, amat disayangkan apabila mereka sudah tertular dari virus tersebut, di mana harusnya hal ini bisa kita cegah dari awal. Bagaimana sih cara pencegahan dari virus HIV tersebut? Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual secara bergantian. Yang kedua adalah setia pada pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom. Yang keempat adalah tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Dan yang kelima adalah seks edukasi. Saya yakin di antara 5 faktor untuk pencegahan HIV/AIDS ini, di usia mereka yang masih sangat muda, masih sangat minim informasi mereka mengenai penularan dari HIV/AIDS ini. Nah, bukan hanya untuk mereka, tapi ini juga harus teman-teman tahu karena virus HIV saat ini itu merajalela. Penyebaran virus HIV terbanyak di Kalimantan Barat, yaitu ada di kota Pontianak.
di mana sebagian besar penularan virus HIV tersebut berada pada usia produktif, di kisaran usia di antara 20-40 tahun. Jadi virus HIV ini ketika ia menulari seseorang, dia tidak akan langsung bergejala, tapi butuh waktu 10-15 tahun sampai orang tersebut merasakan gejala dari HIV itu sendiri. Sekarang kita kulik lebih dalam. Apa itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh seseorang, di mana virus tersebut akan menyerang dari sel CD4 yang berfungsi sebagai tameng pertahanan dari tubuh kita. Ketika seseorang sudah menderita dari HIV ini, maka imun tubuh seseorang tersebut akan sangat lemah dan akan susah untuk melawan berbagai macam penyakit. Penularan yang paling banyak adalah dengan melakukan hubungan seksual secara bergantian atau melakukan hubungan seksual secara bebas. Hal tersebutlah yang harusnya paling dihindari bagi usia kita saat ini, yang harusnya kita saat ini adalah usia-usia produktif untuk menghasilkan karya, untuk melanjutkan pendidikan, untuk meniti karir. Karena apapun yang terjadi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan dari virus HIV ini. Tapi ada satu obat atau satu jenis obat namanya ARV atau antiretroviral, di mana obat ini berfungsi menghambat pertumbuhan dari virus tersebut di dalam tubuh kita. Tapi bukan untuk menyembuhkan virus tersebut atau menghilangkan virus tersebut dari tubuh kita. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan atau sudah pernah merasa melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko ini, saya harapkan untuk segera datang ke klinik VCT terdekat yang bisa teman-teman datangi di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat. Nah, apabila keadaan atau status HIV teman-teman sudah diketahui dari awal, bisa dilakukan penanganan sejak dini untuk diberikan ARV sejak dini. Kemudian banyak banget nih mitos yang beredar di masyarakat mengenai penularan HIV. Jadi ingat ya teman-teman, penularan HIV itu hanya bisa melalui air mani, cairan vagina, darah, dan air susu ibu, dari ibu ke bayi. Selain 4 media penularan tadi, amat sangat kecil resikonya untuk terinfeksi atau tertular dari virus HIV tersebut. Banyak sekali di Indonesia, khususnya juga di kota Pontianak ini, yang menganggap bahwa orang-orang dengan HIV itu adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang apa sih yang harus dikucilkan. Karena mereka tidak tahu sebenarnya penularan dari HIV ini seperti apa. Banyak yang bilang kalau misalnya makan dengan alat yang bersamaan, pakai handuk yang bersamaan, tinggal serumah, minum sama-sama, atau menggunakan perabotan secara bersamaan dengan orang HIV, mereka juga akan tertular. Itu sama sekali tidak benar. Karena virus HIV itu hanya hidup pada tubuh manusia. Ketika virus HIV itu keluar dari tubuh manusia, di udara saja ia akan langsung mati. Banyak juga yang mengatakan kalau misalnya berenang sama orang-orang yang HIV, mereka juga akan tertular. Padahal salah. Prinsipnya adalah ketika virus HIV tidak hidup di 4 media tadi, maka virus HIV tidak bisa menular ke orang tersebut. Kecuali tadi teman-teman melakukan hubungan seksual, menggunakan jarum suntik bersamaan. Nah, itu boleh dimasukkan dalam hubungan yang berisiko untuk tertular HIV. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa apabila ketika nyamuk menggigit orang yang terkena HIV, kemudian dia menggigit lagi orang yang tidak HIV, akan menyebabkan orang yang tidak HIV tersebut terkena HIV. Padahal salah, karena ketika virus HIV masuk ke tubuh nyamuk, virus HIV itu tidak berkembang. Dan ketika nyamuk tersebut menghinggapi atau menggigit orang yang sehat tadi, maka virus HIV sudah tidak bisa hidup lagi dan tidak bisa menularkan ke orang tersebut. Apakah virus HIV bisa ditulari dengan keringat ataupun air liur? Sampai saat ini, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan air liur ataupun keringat dapat menularkan virus HIV. Jadi memang dalam keringat ataupun air liur, terdapat virus HIV dengan kadar yang sangat sedikit. Mungkin bisa menularkan ke seseorang tersebut apabila orang tersebut berenang dalam satu kolam berenang yang berisi virus HIV. Tapi kalau cuman setetes ataupun sedikit aja, itu sangat kecil kemungkinannya untuk tertular. Jadi bagi teman-teman ataupun bagi orang-orang yang memiliki pasangan dengan positif HIV kemudian berciuman ataupun tersentuh keringatnya, sangat kecil kemungkinan untuk tertular dari virus HIV tersebut. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran tersebut, atau teman-teman yang mungkin sudah mengetahui status HIV pada dirinya, jangan bersedih hati, jangan gengsi, jangan malu, karena kita semua sama. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Asalkan teman-teman tetap rajin mengkonsumsi ARV, menghindari perilaku berisiko, dan menjaga pola hidup dengan baik. Jadi cerita kita hari ini cukup panjang ya, berawal dari cerita anak-anak di bawah usia yang melakukan open BO, padahal seharusnya di umur sekian mereka masih belajar, masih meniti pendidikan, dan di saat itu juga organ reproduksi mereka belum siap untuk melakukan hubungan tersebut. Dimana memang virus HIV ini menyerang pada orang-orang yang sering berhubungan seksual secara bergantian dan tidak menggunakan kondom. Untuk teman-teman semua, apalagi kita yang masih muda, hindarilah seks bebas. Hindarilah seks sebelum menikah. Karena hal tersebut amat berbahaya, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi masa depan kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur berada pada lingkaran itu, teman-teman jangan malu, teman-teman jangan rendah diri, teman-teman masih memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik apabila teman-teman berhenti melakukan hubungan yang beresiko tersebut, rajin mengkonsumsi ARV, dan mengubah pola hidup teman-teman menjadi pola hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Jangan lupa subscribe dan like-nya, serta apabila teman-teman memiliki beberapa pertanyaan yang masih menggeliat di hati dan pikiran teman-teman, boleh langsung tanya aja di bagian kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa!